Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi berjumpa dengan saya Iwan Andi Yuda. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman seputar kepulangan dari Jepang setelah 1 tahun menempuh pendidikan di sana. Jadi singkat cerita, saya kemarin pulang dari Jepang melalui bandara Kansai di Osaka, lalu transit di Singapura, kemudian melanjutkan perjalanan ke Jakarta, singgah di Wisma Atlet, kemudian tiba di Bali. Jadi untuk menempuh perjalanan ini, total saya membutuhkan sekitar 1 minggu dari Jepang hingga mencapai rumah di Bali dalam kondisi yang sehat. Dalam proses kepulangan, saya tidak melakukan PCR test di Jepang karena mahal, harganya sekitar 5 juta. Namun saya memilih untuk melakukan PCR test di Jakarta. Nah, di video ini saya akan ceritakan lengkap pulangan saya dari Jepang ke Bali melalui prosedur COVID-19. Check this out. So, sekarang saya sudah berada di Terminal Kansai Internasional, Terminal 1 untuk keberangkatan ke Indonesia melalui Singapura pada tanggal 2 September 2020. Terkejut saya baru sampai di terminal karena terminalnya kayak lampunya itu kebanyakan mati dan hampir tidak ada orang. Gede banget. Nah, sekarang saya coba ke tempat check-in yang ditunjukkan oleh monitor informasi yang katanya di H1-6 untuk Singapore Airlines. Untuk check-innya masih close. Mungkin nanti mereka akan bekerja pas saat jam check-innya saja. Oke, sambil nunggu keberangkatan, nunggu check-in buka, kita ke Lawson dulu. Masih ada beberapa yang buka di sini di Bandara Kansai. Ini biar ada sayur-sayuran dikit. So, sekarang tiba waktu check-in. Persyaratannya sih cuma ID, kemudian ada tes suhu di depan loket check-in. So teman-teman, jadi ini setelah saya check-in hanya proses tiket seperti tiketing seperti biasa, kemudian bagasi, check-in bagasi seperti biasa lagi, dan juga hanya ditanya mengenai, ada tulisan memang di situ, ditanya apakah pernah kontak dengan pasien COVID, seperti itu. Nah, sekarang saya mau memperlihatkan ke teman-teman dampak COVID di penerbangan di Jepang. Teman-teman lihat, kosong melompong. Bisa selonjoran nih, tidak selonjoran bisa. So, ini menuju pesawat, udah lewat check-in semua dan kita dikasih water. Saya kira alkohol buat cuci tangan, tapi hampir pakai cuci tangan. Oke, let's sit down. Kemudian kita juga dapat care kit, including masker, hand sanitizer, dan disinfektan. Beruntung sekali sebenarnya pesawat saya tidak cancel, sementara beberapa jadwal yang saya cek sebelumnya itu selalu cancel. Di tengah pesawat penumpang tidak terlalu banyak, jadi ada space antar penumpang, bahkan depan, belakang, dan sebelah kita itu kosong. Jadi benar-benar dikondisikan sesuai protokol. Lanjut, saat ini saya sedang berada di Changi Airport setelah semalam selama kurang lebih 6 jam berangkat dari Kansai International Airport, Jepang. Nah, setelah melewati prosedur yang menurut saya normal-normal saja, hanya ada tambahan cek suhu. Setelah itu kita bisa berangkat dengan normal. Nah, di ruangan ini lengkap sekali fasilitasnya, tempat duduk, tempat istirahat, tempat nonton TV, tempat charging standar ya, bahkan tempat makanan, stand-stand makanan juga ada di tempat transit ini, karena memang rata-rata kita transitnya lama di sini. Untuk saya sendiri pesawatnya sekitar 12 jam untuk transit. Oke, ini sekarang keberangkatan ke Jakarta, kita dibuatkan line. Jadi dalam perjalanan ini kita masuk pesawat, kita diberikan kartu kewaspadaan kesehatan. Ini yang buat yang baru
Federation. Ini adalah dokumentasi saat saya tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta pada tanggal 3 September 2020. Nah, saat awal datang, kita sudah langsung diarahkan oleh petugas ground bandara menuju tempat administrasi yang sudah ditata dengan kursi-kursi tempat duduk dengan jarak aman. Nah, di situ untuk pertama-tama ada beberapa petugas tentara yang saya lihat dan menanyakan apakah kita membawa hasil tes atau belum. Karena untuk yang membawa hasil tes bisa langsung melanjutkan perjalanan, sementara yang belum bisa menunjukkan hasil tes maka harus menuju ke karantina untuk melakukan tes PCR. Nah, di sini kita akan diberikan formulir berupa pengantar karantina dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang isinya adalah data diri dan juga kita prefer ke tempat mana untuk karantina. Pilihannya ada yang gratis dan berbayar. Untuk yang gratis adalah di Wisma Atlet Pademangan, sedangkan yang berbayar ada di beberapa hotel yang sudah di-list di surat ini. Tinggal kita pilih saja, kemudian kita isi. Selanjutnya kita diarahkan menuju loket untuk mendapatkan tanda tangan dari petugas KKP. Nah, sebelum menuju loket, kita juga dites untuk melengkapi isi surat pengantar karantina berupa tes suhu, kemudian saturasi, dan juga nadi. Selanjutnya, kita menuju ke tempat loket dan diberikan kalung identitas berupa pita warna hijau dan petugas sudah menyediakan bus. Jadi kami diarahkan ke bus tersebut untuk langsung menuju ke Wisma Atlet Pademangan. Nah, kami pun juga dibantu oleh beberapa petugas untuk menaikkan barang ke bis, dan bisnya juga bagus, bisnya tidak penuh. Jadi satu kursi satu orang, seperti itu. Setelah melewati perjalanan selama kurang lebih 30 menit menggunakan bis, maka kami pun tiba di Wisma Atlet. Di sini, turun dari bis, kami langsung diarahkan untuk mencuci tangan dengan fasilitas yang sudah disediakan. Oke Pak, setelah ini silakan ambil barang, masuk. Selanjutnya, Bapak dari tim TNI membimbing untuk membentuk grup kecil dengan satu leader dan membuat grup WA sebagai tempat untuk berkoordinasi update informasi dari petugas. Kemudian kami menuju loket administrasi untuk menyerahkan surat pengantar karantina yang kami dapat di Bandara Soekarno-Hatta dan dilanjutkan dengan pembagian kamar. Jadi di sini satu kamar terdiri dari 3 orang dan kami diberikan kunci dan juga list barang yang ada di dalam kamar dan semuanya gratis. Informasi mengenai waktu dilaksanakan tes PCR untuk grup kami juga diberikan pada malam ini juga. Dan keesokan harinya kami harus bangun pagi untuk tes PCR. Jadi ini adalah suasana di Tower Wisma Atlet Pademangan. Ini tower utamanya, terdiri dari beberapa tower yang dipisahkan antara pria dan wanita. Kemudian ini adalah contoh pemandangan dari atas tower, di mana kita bisa melihat kampung-kampung Jakarta Utara. Dan selain itu juga disediakan tempat olahraga dan rekreasi disertai dengan kebun yang rindang. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa kalau kita keluar dari kamar, kita wajib menggunakan tanda pengenal yang berisikan identitas kita agar petugas tahu. Kemudian
Kebetulan saya berada di tower 8, lantai 6, dan ini adalah kamar saya. Di sini ada ruang tamu, kemudian 2 kamar tidur, satu kamar ada yang untuk 1 orang, dan 1 kamar lagi ada yang 2 orang. Dan kamar-kamar ini dilengkapi dengan AC dan fasilitas yang sangat memadai seperti lemari, meja, kemudian untuk kamar mandi sendiri di sini lengkap, dan ada juga air panas untuk mandi air panas. Selain itu di bagian belakang juga ada dapur bagi teman-teman yang mungkin mau masak di sini, namun kayaknya tidak perlu karena kita sudah disediakan makan pagi, makan siang, makan malam, dan juga snack setiap hari. Berikut airnya juga ditambah dengan buah. Jadi di sini makan pagi harus dimakan pagi. Soalnya apa? Kalau tidak dimakan nanti numpuk dia dimakan siang. Dan selain itu di dalam Wisma Atlet itu sendiri juga ada fasilitas seperti kantin. Bukan seperti, tapi ini memang kantin untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya sabun atau misalnya buah. Nah, sebagai contoh di sini saya beli kelengkeng karena sudah lama nggak pernah makan ini. Oke, jadi teman-teman selama di sini saya prefer menggunakan tangga sih. Jadi daripada saya menggunakan lift, saya mending sekalian olahraga sedikit menggunakan tangga. Sekarang saya akan menunggu waktu untuk melakukan swab test dengan nomor antrean ini. Sudah ada warna dan nomornya, dan di belakang ini sudah ada semua teman-teman yang juga sama akan melakukan swab test di lantai 3 gedung 8 Wisma Atlet. Oke, suasananya kita sekarang sedang mengantri, duduk seperti ini, sama seperti di waktu di bandara. Ya, tinggal nunggu aja. Sandal. Oke, jadi di sini kita akan dibariskan sesuai dengan meja. Misal mendapatkan meja C, maka di depan situ pastikan juga meja C dengan pasukan teman-teman yang juga berwarna kuning. Ini kondisi antrean di sini sesuai dengan ya. Sekarang saya akan melakukan swab test. Siap? Oke. Masuk ya, tutup mata boleh nggak boleh ya, masuk ya lubang kanan. Dan biasa aja, biasa. Santai aja, nanti otot kita tutup. Ya. 2 detik lah, 2 detik. Ya. Wih, sakit. Makasih, Bu. Sudah. Oke ya, sekarang setelah swab tes, kita balik lagi ke kamar menunggu hasilnya, dan ya rutinitas normal aja di sini sambil jaga-jaga kesehatan. Oke, hasilnya akan keluar sekitar 3-5 hari. Hasilnya pasti negatif. Ya Pak ya, pasti negatif. Amin. Amin, amin. Amin. Jadi setelah swab tes, hidung itu berasa perih dan gini-gini. Hasil setelah swab tes hidung gerak-gerak begitu. So teman-teman, hari ini adalah hari pengambilan tes swab yang sudah berlangsung 3 hari yang lalu. Dan info bahagianya adalah semua tim saya yang ada di grup kuning yang tes pada hari Jumat pagi dinyatakan negatif, dan sekarang saya akan ambil surat rekomendasi negatif COVID-nya. Oke. Saya sangat bersyukur dengan hasil tes PCR negatif, karena dengan rekomendasi ini saya bisa melanjutkan perjalanan ke Bali pada keesokan harinya sembari menunggu tiket pesawat lanjutan. Kemudian ternyata pada malam harinya saya juga mendapat pengalaman berharga, yaitu evakuasi pasien positif di area ini.
agar segera kembali ke kamar masing-masing. Dikarenakan ada proses evakuasi pasien positif. Terima kasih. Selamat malam. Besok pagi ini saya akan berangkat ke Bali. Ini bawa barang-barang sama Komang. Kebetulan satu pesawat kita. Bisa nggak mas? Oke ya. Jadi sebelum kepulangan kita perlu mengambil paspor kita. Paspor kita yang ada di kantor depan. Oke. Ini matiin pasukannya. 3 hari. Masih Kita pulang dari kamar. Jadi di sini petugas 24 jam, baik itu dari tim tentara, kemudian tim administrasi di depan yang akan membantu kita. Sementara untuk transportasi, kemarin saya sudah hubungi salah satu travel yang ada di sini. Biayanya sekitar 250.000 untuk 3 orang. Oke, lanjut. Jadi ini proses terakhir sebelum kita balik. Pengembalian paspor sekalian mengembalikan kunci kamar. Jadi petugas di sini 24 jam standby. Ini saya sekitar jam setengah 4. Berarti kuncinya masih sama satu. Mas, Kalau mau buat kenang-kenangan disimpan aja. Ya udah kenang-kenangan deh. jadi teman-teman ini sudah ada di check-in, dan tahu ternyata surat saya ketinggalan di taksi. Jadi ini untung ada surat darurat yang bisa didapat di Soekarno-Hatta, dan untung saya sudah foto hasil tes saya, jadi aman. Sebagai info tambahan, saya pulang ke Bali menggunakan maskapai Batik Air dengan bagasi bawaan yaitu 20 kg, dan untungnya saya tidak over bagasi karena memang barang bawaan saya sedikit. Namun si Komang, teman perjalanan saya, mengalami over bagasi sebanyak 10 kg dan harus membayar sekitar 600.000. Jadi hati-hati untuk teman-teman dalam perjalanan agar tidak kelebihan bagasi. Selanjutnya melalui video ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia karena telah memfasilitasi kami warga negara Indonesia yang pulang dari luar negeri dengan fasilitas yang sangat memadai dan didukung oleh tenaga handal seperti dokter, tim medis, perawat, TNI, kemudian perhubungan, dan juga staf Wisma Atlet yang sangat ramah dan kompeten dalam bertugas. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas jerih payahnya membantu kami sehingga kami dapat pulang ke rumah dalam kondisi yang sehat. Akhirnya saya mendarat di Bali pada tanggal 8 September 2020 dan prosedurnya juga sangat simpel karena kita hanya cukup menunjukkan surat rekomendasi dari Wisma Atlet bahwa kita mendapatkan hasil PCR negatif dan menunjukkan kertas kuning yang kita dapat di pesawat. Selesai, dan selanjutnya kita dapat meluncur ke rumah masing-masing untuk segera melapor ke kantor desa setempat. Dilanjutkan dengan karantina mandiri di rumah selama 14 hari sesuai dengan prosedur. Dan demikianlah akhir dari video ini. Semoga dapat bermanfaat dan memberikan gambaran bagaimana proses kepulangan dari luar negeri menuju rumah masing-masing di wilayah Indonesia. Jika teman-teman atau Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akan senang hati menjawab yang saya ketahui. Terima kasih. Om Santi 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 Om.